Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Meliana, NPM 1921911030 dari kelas 2 Penjas. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Depri Mulyana, SPD MPD, yang telah memberikan saya izin untuk menjelaskan atau mempresentasikan konsep kurikulum pendidikan jasmani. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum pendidikan jasmani, yang dimana sistem tubuh manusia, semua bagian dari kurikulum harus terpadu dan bekerja terarah karena untuk membantu pengembangan anak didik yang sedang belajar. Nah, tetapi pembuatan kurikulum sudah selayaknya bertanya, apakah program yang ada dalam kurikulum itu sudah valid, atau apakah kurikulum tersebut sudah dapat meraih tujuan yang akan dicapai. Nah, tetapi di sini contohnya pertanyaan yang sering spesifik yaitu, apakah dengan kurikulum itu siswa lulusannya sudah mempunyai berbagai keterampilan gerak dasar dan siap untuk belajar keterampilan yang lebih bersifat spesifik dan kompleks pada jenjang berikutnya. Nah, tetapi pertanyaan ini itu sudah tentu sangat untuk sulit dijawab dengan tegas. Namun demikian, pertanyaan tersebut paling tidak membantu para guru dalam menentukan arah program yang dibuatnya. Nah, tetapi di sini menurut Badan Standar Nasional Pendidikan mengemukakan pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup yang sehat dan aktif, sikap sportivitas dan kecerdasan emosional. Nah, tetapi lingkungan bekerja diatur secara sesama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, fisikomotor, kognitif dan afektif setiap siswanya. Nah, selanjutnya itu ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Nah, apa sih asumsi dasar pada pendidikan jasmani itu? Nah, di sini adalah pijakan yang kokoh dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan sesuatu. Nah, jadi asumsi ini dasar program pendidikan jasmani yang dimana pijakan yang kokoh dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Nah, di sini ada tiga asumsi pendidikan jasmani yang meliputi pertama yaitu program pendidikan dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Nah, jadi di sini tuh kemampuan, kebutuhan, perhatian dan minat anak berbeda-beda. Jadi bukan miniaturnya orang dewasa itu tersebut. Selanjutnya itu anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Nah, jadi para pendidik mempunyai tantangan yang cukup berat dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia nanti mungkin.
akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Selanjutnya itu ada karakteristik program pendidikan jasmani. Nah, karakter ini sangat berhubungan dengan anggapan dasar tersebut yang tadi saya jelaskan. Nah, mengapa? Karena program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut itu. Nah, di sini ada dua pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan antara lain, yaitu ada developmentally dan instructional. Nah, yang dimana developmentally itu DA, yang disingkat DA, yaitu yang dimana tugasnya ajaran yang memperhatikan perubahan kemampuan anak, dan tugas ajaran dapat membantu mendorong perubahan dengan tugas ajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak yang sedang belajar. Nah, tugas ajaran ini yaitu sesuai dengan mampu mengakomodasikan setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorong ke arah yang perubahan lebih baik. Yang kedua itu IAP. Nah, yang dimana tugas ajaran ini diketahui cara-cara pembelajaran yang paling baik. Nah, cara pembelajaran yang lebih baik itu hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang meningkatkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Nah, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik dirinya tersebut atau yang ada di pendidikan jasmani. Terus selanjutnya itu ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena ruang lingkup pendidikan jasmani ini adalah rohani yang sangat penting dipahami oleh guru. Kenapa? Karena ruang lingkup pendidikan jasmani itu sendiri yang dimana pendidikan jasmani ini bertujuan untuk menggerakkan dan mengembangkan aspek psikomotor dari diri siswa. Nah, tetapi pendidikan jasmani yaitu physical education yang sering digunakan di Amerika Serikat. Sedangkan makna dari pendidikan jasmani sendiri adalah pendidikan mengenai fisik mental seseorang, yang diartikan bahwa pendidikan di sini merupakan sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mendewasakan anak melalui pengajar dan pelatihan. Nah, di sini ada menurut Badan Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan meliputi beberapa aspek. Pertama, yaitu ada permainan olahraga. Nah, permainan dan olahraga ini mencakup olahraga tradisional karena permainan ini yaitu mengeksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non lokomotor. Nah, tetap yang kedua itu aktivitas pengembangan diri. Nah, yang dimana aktivitas ini mekanika, sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga itu aktivitas senam, yang dimana
terdiri dari ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Dan yang keempat itu pendidikan luar kelas. Nah, yang dimana pendidikan luar kelas ini meliputi lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Yang kelima itu kesehatan. Kesehatan yang meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat. Oke, selanjutnya itu isu kurikulum pendidikan jasmani. Nah, isu kurikulum pendidikan jasmani ini yaitu kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan membantu anak didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, namun demikian, harapan tersebut tidak selalu dapat dengan mudah terwujud pelaksanaannya. Nah, ini ada beberapa isu pendidikan jasmani dari sudut pandang. Nah, sebagai berikut yaitu isu program kurikulum di SMA dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktu. Nah, tujuan pendidikan jasmani di SMA ini sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Nah, tetapi ke dalam cabang olahraga atletik, permainan senam, bela diri, dan olahraga tradisional, kenyataannya sering menggiring para guru. Nah, pertama di sini memaksa diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena persyaratan fisik dan kondisinya belum memadai, sehingga PBM kurang DAP. Berpegang teguh bahwa penguasaan keterampilan olahraga merupakan tujuan utama dari pendidikan jasmani. Ketiga, yaitu kekurangan memperhatikan yang bersifat afektif seperti kesenangan dan keceriaan. Selanjutnya tuh di sini banyak sekali isu. Nah, yang ketiga isu penilaian, yang dimana ini adalah untuk mengevaluasikan bagian yang tak dapat dipisahkan dan sesuai belajar mengajar. Nah, jadi evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan pengetahuan, seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Itu isu penilaian, ya. Terus isu itu yang tadi yang saya jelaskan, yaitu isu penilaian. Di sini saya akan menjelaskan isu jumlah dan karakteristik siswa. Isu ini dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru penjaskes harusnya menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 per minggunya. Nah, yang kelima itu ada isu sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Nah, yang dimana isu ini sangat kurang sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Salah satunya yang cukup merata dan sangat
terasa oleh para pelaksanaan penjas di lapangan. Pada umumnya di sekolah-sekolah di Indonesia, setiap jenjang pendidikan selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana itu tersebut. Nah, misalnya lapangan atau yang lainnya banyak kekurangan. Yang keenam itu isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani. Nah, isu ini itu setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program digunakan oleh setiap orang dalam cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh. Nah, jadi untuk itu kita dapat bercermin pada karakteristik lulusan pendidikan jasmani yang dijadikan patokan di beberapa negara maju. Misalnya, setiap yang dikemukakan oleh NASP atau National Association from Sport dan Physical Education. Nah, intinya itu memiliki keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam kegiatan fisik. Yang kedua, bugar secara fisik. Yang ketiga, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani. Yang kelima, itu mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dalam aktivitas pendidikan jasmani. Yang kelima, menghargai aktivitas jasmani dan kontribusi terhadap gaya hidup yang sehat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.